Koperasi juga mendorong supaya koperasi bisa masuk lagi ke sektor produksi, ke sektor distribusi, ke sektor industri, dan ke sektor perkreditan. Kalau kemarin-kemarin kan koperasi identik sama simpen pinjam aja. Sekarang enggak, karena koperasi harus punya pabrik lagi. Koperasi sekarang ada peraturan pemerintah boleh mengelola tambang dan mineral sampai seluas 2.500 hektar. Koperasi boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat gitu. Itu sesuatu terobosan-terobosan yang sebenarnya ini akan memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak gitu. Jadi kalau koperasinya maju, Mbak Dea, itu pasti akan membuat masyarakat yang menjadi anggota koperasi itu akan jadi ikut maju. Kita akan minta dukungan semua pihak untuk ikut membantu melakukan mitigasi resiko dan pengawasan. Kami tadi pagi bersama dengan pihak Kejaksaan Agung kita bekerja sama untuk menggunakan aplikasi Jaga Desa dan kita dari Kementerian Koperasi menambahkan fitur tentang koperasi desa sehingga nanti mitigasi resiko dan pengawasan itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak di luar koperasi, pihak kejaksaan atau aparat yang lain-lainnya gitu. Jadi insya Allah dengan sistem yang baik, dengan personil yang baik, dengan sistem pengawasan yang baik, operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan jadi bisa jadi bagus dan modern gitu. Halo, apa kabar? Saya Dea Kartika kembali bertemu dalam dialog Ngobrol Indonesia dengan tema Koperasi Merah Putih Hidupkan Mesin Ekonomi Desa yang didukung oleh Forum Merdeka Barat 9 bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi kebangkitan kembali koperasi sebagai entitas ekonomi strategis di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah memiliki komitmen memperkuat fondasi ekonomi nasional. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP makin hadir dari kesadaran bahwa desa adalah akar kekuatan ekonomi bangsa. Inilah ikhtiar negara untuk mengembalikan koperasi pada jati dirinya sebagai soko guru ekonomi rakyat. Singkat kata, tujuan KDMP adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui pembentukan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, serta menjadikan desa lebih mandiri dan rakyat lebih sejahtera. Tentu kehadiran Koperasi Merah Putih dikemas dengan tata kelola profesional dan dengan dukungan teknologi digital. Namun sebelum sesi dialog dimulai, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang menjadi pengantar tema dialog kita pada sesi kali ini. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia memutuskan untuk kembali menghidupkan program koperasi dengan tajuk Koperasi Merah Putih. Koperasi yang selama ini mati suri dicoba dihidupkan kembali oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Sebanyak 80.000 lebih koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada Senin 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Koperasi yang tersebar di 80.000 lebih desa di seantero negeri ini diharapkan mampu memutus panjangnya rantai distribusi barang dan mensejahterakan rakyat desa. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Dari sejumlah koperasi yang sudah beroperasi dan menjadi pelopor ini, Koperasi Merah Putih diyakini mampu mengangkat derajat ekonomi desa. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga sebagai penopang ketahanan pangan dengan fungsi menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan. Currents of change flowing together. They converge into a Ya, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber saya yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Ada
Bapak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia. Halo, selamat sore Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Dea. Baik, dan dalam dialog ngobrol Indonesia kali ini saya ingatkan bagi rekan-rekan media yang ingin mengikuti dialog melalui Zoom dan ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dan nanti akan kami bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Dan langsung saja kita akan mulai dialog sore hari ini. Pak Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Dan kita tahu bahwa program Koperasi Merah Putih ini salah satu program yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Dan seperti apa sebenarnya sasaran strategis utama yang ingin dicapai pemerintah melalui pembentukan cukup banyak ya Pak? Ini 80.000 lebih KDMP secara nasional. Ya, jadi pertama sebelum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kami di Kementerian Koperasi dari sejak Oktober tahun lalu memang gercep untuk merubah tata kelola koperasi. Kemudian kita juga membentuk kedeputian baru tentang digitalisasi dan juga business development atau pengembangan usaha. Itu digitalisasi dan pengembangan usaha menjadi sekarang kebaruan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dalam rangka untuk menjadikan koperasi itu menjadi entitas usaha yang makin modern dan kekinian dan relevan. Kemudian kami juga sedang memfinalisasi undang-undang perkoperasian yang itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, udah cukup lama tidak dirubah, disesuaikan, sehingga ini dalam waktu tidak terlalu lama akan lahir Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Tapi ini kami sebenarnya menginginkan undang-undang ini tidak hanya sekedar undang-undang yang sifatnya merevisi, tetapi juga lebih menjadi undang-undang sistem perkoperasian nasional. Karena di dalam undang-undang koperasi ini yang baru ini nanti akan ada bab dan pasal-pasal tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ketika kita bicara tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan banyak terintegrasi dengan kementerian-kementerian, lembaga, dan sektor-sektor yang menurut hemat kami memang pada akhirnya koperasi menjadi mainstream kembali, menjadi arus utama yang akan bisa mengarahkan sistem dan praktek ekonomi kita kembali ke lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita, bahwa koperasi adalah menjadi soko guru yang akan mewarnai wajah perekonomian nasional kita. Nah, dalam konteks itu kemudian bulan Maret Pak Prabowo kemudian meminta kepada kita, beliau mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Di waktu itu diketuai oleh Pak Menko Pangan, ketua Satgasnya saya sendiri menjadi koordinator ketua pelaksana harian. Kami kemudian langsung bekerja bersama-sama karena di dalam Inpres itu ada 18 kementerian lembaga yang terlibat, plus dengan gubernur, bupati, wali kota, dan juga ada kementerian-kementerian yang di luar Inpres ini juga akhirnya ikut. Nah, bulan Juli kemarin alhamdulillah telah terbentuk legalitasnya. Jadi semua pengaktean badan usaha koperasi dan kelurahan, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini sudah terbentuk. Sekarang totalnya sebenarnya udah 81.000. Jadi jumlah desa di Indonesia itu 75 ribuan plus ditambah dengan kelurahan. Jadi ini relatif hampir seluruh desa dan kelurahan di Indonesia itu terjangkau oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi memang bukan program biasa. Ini saya lebih cenderung setuju kalau ini disebutnya sebagai sebuah gerakan negara karena melibatkan banyak sekali kementerian lembaga. Dan dari Juli ketika di launching oleh Pak Prabowo seperti yang tadi disampaikan, kita lihat tadi ada waktu sampai dengan bulan Oktober ini kita merelaksasi seluruh regulasi-regulasi dari mulai peraturan Menteri Keuangannya, petunjuk-petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, dari banyak
kementerian lembaga yang harus kita relaksasi agar Oktober ini diharapkan mulai operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Memang pekerjaan yang tidak mudah, tapi untungnya ini kerja yang bersama-sama dilakukan oleh kita semua, dan sekarang Oktober sesuai dengan janji bahwa kita mulai operasional. Nah, di dalam tahap operasional ini Presiden ingin agar pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai dan alat kelengkapan pendukungnya itu segera dibangun. Seperti diketahui kan sebenarnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini satu kegiatannya adalah punya gerai untuk jual kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ya. Jual gas LPG 3 kilo, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Plus dengan barang-barang yang lain-lain. Kemudian juga ada kegiatan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, apotek dan klinik desa. Jadi tidak hanya 9 bahan pokok enggak. Jadi apotek dan klinik desa. Kenapa? Karena memang di desa itu mereka butuh adanya ketersediaan obat yang harganya murah dan terjangkau. Kemudian juga ada klinik desa yang diharapkan nanti bisa memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat desa. Kemudian kegiatan yang lain dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga nanti akan ada kegiatan perkreditan atau pembiayaan. Kemudian juga ada kegiatan pergudangan. Kebaikan dimulai dari peduli. Lewat Nah, pergudangan ini nanti akan bisa menjadi tempat menyimpan barang, tapi juga bisa nanti dilengkapi dengan alat-alat yang menjadikan Koperasi Desa Kelurahan ini menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat di desa-desa dan kelurahan di Indonesia. Kemudian juga ada kegiatan transportasi, penyediaan truk dan kendaraan untuk memperlancar mobilitas arus barang dari desa keluar ataupun barang-barang dari luar ke desa tersebut. Tapi di luar itu sebenarnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa yang sesuai dengan mereka gitu. Nah, dari berbagai jenis kegiatan tadi memang diharapkan nanti setelah ini dibangun fisik gudang dan gerainya, kemudian dimulai operasionalisasinya, akan ada penciptaan lapangan pekerjaan. Karena satu koperasi desa, kalau misalkan ada pengawas, pengurus, dan pengelolanya, kira-kira 10-20 orang, Mbak Dea, itu artinya kalau 80.000 kali 20 orang, itu tuh kan sama seperti kalau berapa itu 1,6 juta orang terlibat di dalam kegiatan yang produktif di desa-desa. Kemudian juga nanti kalau misalkan koperasi desa berfungsi jadi off-taker, seluruh hasil produk masyarakat, apakah tanaman pangan, hortikultura, sayuran buah-buahan, perikanan, atau hasil kerajinan tangan, kuliner, dan lain sebagainya, itu bisa dijual, dipasarkan ke dengan mengangkat hasil produk-produk tersebut. Nah, tentu ini akan menjadikan nilai tambah dari hasil produk masyarakat desa itu akan bisa menjadi besar, dan surplus value-nya itu akan dinikmati oleh masyarakat desa. Kita tentu juga terbuka dengan keterlibatan bukan hanya dari BUMN tapi dari swasta. Tetapi yang terpenting adalah sekarang dengan keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih itu, kita akan menjadikan masyarakat desa tidak lagi menjadi sekedar objek atau penerima manfaat, tapi kita akan menjadikan mereka secara ideologis menjadi subjek atau pelaku ekonomi. Kemarin-kemarin kan ya terima bansos, BLT, meskipun bansos, BLT, PKH itu juga diperlukan bagi masyarakat yang usia lanjut usia dan atau yang memang membutuhkan, tetapi kita yang lebih penting dari situ adalah kehadiran negara
melakukan intervensi dengan membukakan akses permodalan yang bisa menjadikan masyarakat desa menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Dibikinin badan usaha pasti koperasi. Nah, itu nanti akan ada perputaran uang yang akan mudah-mudahan nanti akan meningkatkan kontribusi koperasi terhadap produk PDB maupun juga untuk kalau di desa ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa, harapannya memang nanti akan membantu pertumbuhan secara agregat di tingkat nasional mencapai angka seperti yang diinginkan oleh Presiden mencapai 8%. Jadi dulu masyarakat desa cuma jadi nasabah aja, mau minjem kredit susah gitu. Nah sekarang oleh Presiden dibukakan akses permodalan, diberikan plafon setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini 3 miliar, tapi nanti bagian dari 3 miliar itu akan digunakan untuk membangun gudang-gudang dan gerai-gerai serta sarana kelengkapan pendukungnya, dan itu nanti akan kembali menjadi milik desa. Desa jadi punya aset, kemudian dikelola oleh koperasi, dan dari hasil kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu keuntungannya nanti juga ada imbal hasil untuk dana desanya. Jadi desa diharapkan bisa produktif, kemudian punya tambahan kas sendiri dan tambah punya aset. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan asta cita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah. Kenapa teori kita harus bangun dari desa dan dari bawah? Karena kalau desa tidak dibangun, Mbak Dea, itu nanti apalagi nggak ada penciptaan lapangan pekerjaan di situ, orang desa akan berbondong-bondong urbanisasi ke kota. Di kota mereka menjadi pekerja sektor informal, menjadi buruh pekerja di pabrik-pabrik, atau ya urbanisasi yang kemudian di kota juga seringkali menimbulkan masalah baru. Jadi yang benar adalah membangun desa, mereka ada lapangan pekerjaan, mereka yang tadinya sekarang di kota bisa balik lagi ke desa. Dan anak-anak muda milenial sekarang bisa menjadikan koperasi di desa-desa mereka, di kelurahan mereka, menjadi alternatif tujuan untuk mereka bisa mengembangkan hidupnya mereka gitu. Kenapa dari bawah? Ya memang kalau sekarang kita lihat di dalam pertumbuhan ekonomi yang sekarang dalam kurun waktu berapa puluh tahun terakhir ini kan memang konservatif sekali, 5%-an. Tetapi dalam 5%-an itu sebenarnya hanya menguntungkan segelintir dari bagian dari masyarakat kita. Tapi sebagian besar masyarakat kita sebenarnya turun perlahan-lahan gitu. Karena apa? Karena memang pemerintah kurang dianggap berpihak kepada masyarakat kebanyakan. Nah, dengan kehadiran koperasi ini membuktikan sebenarnya negara hadir lagi untuk ngatur. Di desa itu Mbak Dea, di situ mata rantai distribusinya berkepanjangan. Harga-harganya malah mahal. Banyak sekali praktek rentenir, banyak sekali tengkulak, banyak sekali mereka terjebak dalam pinjaman online. Kemudian mereka juga tidak mendapatkan obat dan fasilitas kesehatan sehingga BPJS kesehatan sulit menjangkau mereka. Dan keuntungan yang didapat atau surplus value itu didapatkan dari aktor-aktor non negara yang ngambil untung terlalu banyak sehingga harga di tingkat produsen terlalu kecil, di tingkat konsumen jadi mahal. Nah ini solusinya, ini nggak baik dalam sistem ekonomi yang seperti ini. Presiden ingin menegaskan dalam sikap politik beliau, arahnya sekarang benar. Kalau menurut saya keberhasilan pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden Mas Gibran adalah mengarahkan jalan ekonomi kita ke arah yang benar. Karena sebagai pemimpin beliau harus tahu bahwa apa penyebab akar masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, kemudian menghentikan masalahnya dan kemudian mengarahkan ke jalan yang benar. Itu tugas pemimpin. Beliau sebagai presiden
pemimpin bangsa, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, beliau mengarahkan supaya yang benar ini adalah ekonomi kita kembali ke ekonomi Pancasila, kembali ke ekonomi yang menganut semangat Undang-Undang 45 pasal 33 khususnya, yang sebenarnya sudah dicita-citakan oleh para pendiri Republik kita. Cuma dengan segala hormat, beberapa dekade belakangan ini memang ekonomi dan praktek, sistem ekonomi dan praktek di Indonesia lebih banyak diwarnai dengan sistem ekonomi yang sangat liberal, kapitalistik. Artinya pasar itu diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Nah, ketika mekanisme pasar bebas itu bekerja, itu mereka cenderung pelaku pasar yang besar yang mendapatkan keuntungan, kemudian pelaku pasar yang kecil-kecil seperti UKM, koperasi itu tersisih. Nah, sekarang dibalik bersama-sama Presiden ingin supaya BUMN, badan usaha swasta dan koperasi ini menjadi motor-motor yang memperkuat perekonomian secara nasional menjadi lebih adil, tapi tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang naik secara signifikan. Kita juga nggak ingin naik pertumbuhan ekonominya, tapi hanya menguntungkan segelintir orang, tapi mengorbankan rakyat kebanyakan. Nah, Presiden menjelaskan kepada kita, mengarahkan kepada kita semua yang ada di kabinet untuk kembali ke jalur ekonomi Pancasila, ekonomi yang juga berkeadilan. Artinya masyarakat yang dari bawah, masyarakat yang kecil-kecil, yang di desa-desa itu sekarang tumbuh untuk bisa bersama-sama memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, gitu Mbak Dea. Pak Ferry tadi menyebutkan bahwa sudah ada Koperasi Desa Merah Putih sekitar 81.000 ya. Yang terbentuk secara legalitas. Betul. Pada saat launching oleh Pak Prabowo waktu di Klaten, itu kita bersamaan ada 100 mock-up yang kita bikin. Itu sekarang masih berjalan operasional karena itu penting buat kita untuk belajar. Kan memang ini ada sesuatu yang baru, jadi kita perlu bikin mock-up-nya, percontohan-percontohannya supaya bisa diuji gitu. Kemudian relaksasi regulasinya pun juga butuh waktu. Memang ini tidak gampang. Nah, Oktober ini kita mulai operasionalisasinya. Nah, ini nanti pembangunan fisik, gudang, gerai dan sarana pendukung semuanya disiapkan. Terus kemudian nanti pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pengurus-pengurus koperasi itu kita siapkan. Kementerian Koperasi kebetulan mendapatkan mandat dari Inpres itu untuk mempersiapkan model bisnis dan modul-modul pelatihannya. Modul-modul pelatihannya juga sudah kita sesuaikan dengan relevansinya. Kemudian juga model bisnisnya nanti, model bisnisnya gini Mbak Dea. Jadi nanti setelah koperasi desa ini terbangun, mereka bisa menyalurkan barang-barang, menjual barang-barang dengan harga yang murah dan terjangkau. Tapi juga mereka nanti akan menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Nanti diproses, dipasarkan oleh hub atau agregatornya untuk bisa dijual hasil produk masyarakat yang ada di desa-desa dan kelurahan itu bisa dijual di domestik, di nasional maupun di internasional. Dan hub agregator ini juga nanti akan dilengkapi dengan alat-alat yang akan meningkatkan mutu dan kualitas dari barang hasil produk masyarakat desa. Contoh, misalkan masyarakat desa itu ada tanaman pangan, mereka produksinya padi misalkan. Nanti akan di koperasi desa atau hub agregator ini nanti akan ada dryer yang supaya mutu kualitas hasil gabah kering panen petaninya itu juga meningkat. Kemudian kalau sayuran, buah-buahan nanti juga ada alat pengatur suhu supaya kualitas dan harganya juga tidak drop. Kemudian di koperasi yang ada di desa-desa pesisir dan nelayan itu nanti akan dilengkapi dengan cold storage dan lain sebagainya, kuliner, kerajinan dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan juga, ya Pak Ferry ya? Ini kita akan bangun ekosistem yang seperti itu, bagian dari model bisnis yang akan kita kembangkan. Dan sekarang dengan digitalisasi, kita di Kementerian Koperasi sedang membangun super app sistem informasi manajemen koperasi desa yang akan nanti bisa menjadi referensi
informasi bagi kegiatan apapun yang ada di koperasi-koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Dan modul-modul pelatihan. Rambutku 2 bulan setelah dicat tetap charge, tetap healthy, glowy, bouncy. This is my hero, Pantene Miracle Supplement Conditioner. This is my aftercare secret. Kecap Indofood manis gurih, bahan simpel jadi naik level. Modul pelatihan yang udah kita buat itu nanti akan kita sampaikan, kita ajarkan kepada seluruh pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Di Kementerian Koperasi kita sudah hire sekitar 8.000 bisnis asisten. Yang satu bisnis asisten itu akan bertanggung jawab untuk ngajarin satu bisnis asisten 10 koperasi desa. Kemudian kita juga hire tenaga project management officer sekitar 1.104-an orang sarjana yang akan memberikan dukungan kepada dinas-dinas koperasi yang ada di provinsi, kabupaten, kota, supaya mereka juga aware, mulai orientasinya bisnis juga. Karena biar bagaimanapun koperasi ini ya bisnis, jadi dia harus untung, harus profit, tapi juga harus punya manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota kalau koperasi itu. Nanti setiap warga desa akan menjadi anggota koperasi. Nah, koperasi nanti akan bisa jual barang-barang dan lain sebagainya. Nah, tapi juga yang menarik adalah ketika kita sekarang kemarin ya membentuk koperasi desa di tahap legalitasnya. Sekarang kita mulai operasional, kita keliling nih di banyak desa. Kita sebenarnya koperasi desa ini juga bisa membantu pemerintah untuk mengatasi desa-desa yang masih belum ada listrik gitu. Kemudian kita bisa, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa membantu menyelesaikan desa-desa yang belum terkoneksi internet. Kemudian kita bisa membantu pemerintah pusat, koperasi desa ini menjadi tempat instrumen yang paling bawah supaya nanti program-program dari pemerintah pusat, bansos, PKH, BLT itu bisa lebih tepat sasaran dan lain sebagainya. Itu pentingnya ada instrumen infrastruktur koperasi desa kelurahan yang terbawah. Sehingga kalau sekarang kan banyak sekali sering kita dengar kurang tepat sasaran dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang diharapkan nanti koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menjadi alat. Jadi fungsi Kopdes itu yang pertama menjadi penyalur barang-barang, menjual barang-barang dengan harga yang murah dan terjangkau buat masyarakat desa. Yang kedua menjadi off-taker, menampung hasil produk masyarakat desa. Yang ketiga menjadi instrumen yang akan menjadikan program-program dari pemerintah pusat itu menjadi lebih tepat sasaran. Nah, kita akan sekarang mulai tahap operasional. Besok saya bersama Pak Wakil Panglima TNI atau mungkin Pak Panglima TNI dengan beberapa menteri akan melakukan groundbreaking pembangunan gudang dan gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada gitu. Pak Ferry, ini tadi Bapak mengungkapkan bahwa ini bukan sekedar program tapi gerakan negara. Dan detail sekali tadi dijelaskan soal bagaimana koperasi desa Merah Putih ini beroperasional begitu. Untuk anggaran yang sudah dianggarkan berapa dan kemudian anggaran yang ingin dicapai di tahun depan apakah sudah dihitung, Pak? Sudah, dan kami sudah sering mengadakan rapat dengan Pak Menteri Keuangan, juga di beberapa kali rapat kabinet terbatas yang dipandu langsung oleh Bapak Presiden. Anggaran untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diberikan sekarang plafonnya 3 miliar itu tinggal dikali 80.000 ya, sebenarnya 240 triliun totalnya, tapi nanti kan akan dibagi setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Tetapi multiplier efek dari uang yang dikucurkan kepada koperasi desa Kelurahan Merah Putih tadi, multiplier efeknya di desa akan ada pertumbuhan ekonomi desa, dan kemudian mereka bisa produktif dengan pendapatan yang diharapkan didapat oleh masyarakat desa. Nanti akan ada konsumsi yang akan
dikeluarkan oleh masyarakat desa. Jadi kalau makin sejahtera kan makin sebenarnya menguntungkan buat negara daripada uang yang dikucurkan pertama tidak tepat sasaran. Tapi kemudian juga yang lebih ironis lagi kalau itu hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok usaha gitu. Nah ini kan nggak boleh karena itu nanti seperti yang terjadi sekarang masyarakat seperti merasa terasing di negerinya. Nah sekarang koperasi di luar koperasi desa nih Mbak Dea, kami di Kementerian Koperasi juga mendorong supaya koperasi bisa masuk lagi ke sektor produksi, ke sektor distribusi, ke sektor industri, dan ke sektor perkreditan. Kalau kemarin-kemarin kan koperasi identik sama simpen pinjam aja. Sekarang enggak, karena koperasi harus punya pabrik lagi. Koperasi sekarang ada peraturan pemerintah boleh mengelola tambang dan mineral sampai seluas 2.500 hektar. Koperasi boleh mengelola sumur-sumur minyak rakyat gitu. Itu sesuatu terobosan-terobosan yang sebenarnya ini akan memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak gitu. Jadi kalau koperasinya maju, Mbak Dea, itu pasti akan membuat masyarakat yang menjadi anggota koperasi itu akan jadi ikut maju. Beda kan kalau korporasi itu kan pemegang saham. Nah, itu jadi kalau PT-nya maju, yang untung pemegang sahamnya. Nah, masyarakat kan di situ kalau di dalam entitas korporasi itu kan hanya jadi pekerja. Nah, tapi kalau di koperasi beda. Kalau koperasinya maju, itu nanti akan dinikmati oleh anggota, karena anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, nanti tinggal masalahnya bagaimana koperasi ini dikelola dengan baik, dengan profesional, dengan modern. Kita akan minta dukungan semua pihak untuk ikut membantu melakukan mitigasi resiko dan pengawasan. Kami tadi pagi bersama dengan pihak Kejaksaan Agung kita bekerja sama untuk menggunakan aplikasi Jaga Desa dan kita dari Kementerian Koperasi menambahkan fitur tentang koperasi desa sehingga nanti mitigasi resiko dan pengawasan itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak di luar koperasi, pihak kejaksaan atau aparat yang lain-lainnya gitu. Jadi insya Allah dengan sistem yang baik, dengan personil yang baik, dengan sistem pengawasan yang baik, operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan jadi bisa jadi bagus dan modern gitu. Merawat wajah dengan krim, serum, masker, dan skincare rutin. Ketiakmu juga butuh yang sama. Baru. Pak Ferry, sebelum kita ke segmen berikutnya yakni melihat pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman wartawan yang menyaksikan dialog kita pada sore hari ini. Saya mau bertanya soal ini, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini dijadikan instrumen utama untuk mencapai target swasembada pangan berkelanjutan dan juga mewujudkan Asta Cita kedua sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2025. Saya jawab langsung ya. Ya, silakan. Kan produksi sekarang sudah berhasil mencapai target produksi pangan ya. Pangan itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan. Khusus tanaman pangan, produksi gabah beras kita sudah meningkat. Tetapi di luar itu kalau misalkan yang lebih ideal adalah di sisi penyerapannya. Nah, koperasi ini menjadi sarana untuk yang tadi karena fungsinya menjadi off-taker, dia bisa menjadi membantu fungsi peningkatan produksi dengan penyerapan. Jadi harus paralel nih, produksinya nambah, kemudian penyerapannya juga bagus. Nah, disitulah fungsi koperasi desa kelurahan ini akan memicu penyerapan karena pasca panen. Kalau di Kementerian Pertanian sekarang konsentrasinya di produksi, tapi Kementerian Koperasi melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya itu pasca panennya itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ketika menjadi off-taker, insya Allah nanti pasca panen dan penyerapannya akan juga menjadi baik dan
gudang-gudang yang dimiliki Bulog atau gudang-gudang yang dimiliki oleh masyarakat itu akan diisi oleh beras-beras gabah dan beras yang berasal dari produk kita sendiri. Itu yang disebut oleh Presiden namanya kedaulatan pangan, yang berbeda maknanya dengan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, yang penting berasnya tersedia, meskipun berasnya dari impor nggak penting. Tapi kalau Pak Prabowo, Pak Presiden ingin ini ada kedaulatan pangan. Berasnya, makanannya, pangannya diproduksi oleh kita sendiri. Dan dalam mengatasi dan menghadapi situasi global, ada ketidakmenentuan, ada ketidakstabilan politik, Presiden mewanti-wanti terus kepada kita semua di dalam rapat-rapat kabinet bahwa kita harus berdaulat di bidang pangan, berdaulat di bidang energi, berdaulat di bidang keamanan. Jadi disinilah fungsi koperasi desa kelurahan. Dan menurut saya dengan adanya koperasi desa kelurahan Merah Putih ini nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertahanan semesta juga. Dan Presiden ingin di setiap daerah itu sekarang harus menjadi tempat atau pusat cadangan-cadangan pangan dan energi yang kita nggak boleh lagi tergantung dari pihak luar, dari negara lain. Gitu. Ini disinilah koperasi sebenarnya udah diajarin oleh founding fathers kita, terutama oleh Bung Hatta, oleh Pak Margono Djayadikusumo yang juga kakeknya Presiden, bahwa koperasi itu adalah alat perjuangannya rakyat dan sudah sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang gotong royong, yang kebersamaan dan lain sebagainya. Dan koperasi ini akan kalau hadir dengan dan berjalan baik akan lebih menjadikan ekonomi itu lebih adil gitu. Makanya disebut sebagai soko guru perekonomian nasional karena memang koperasi itu dia tidak individualistik tapi dia kolektif gitu. Dia kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Jadi yang berkuasa itu orang, bukan modal gitu. Ini yang membedakan dan mencirikan karakteristik masyarakat kita yang sosialistik ini memang wadahnya koperasi. Dan Pak Prabowo saya rasa dalam 1 tahun periode kepemimpinan beliau, sekarang beliau sudah berhasil memberikan arah yang benar. Kita sekarang menjadi terbuka gitu. Pentingnya sekolah rakyat, pentingnya makan bergizi, pentingnya koperasi hadir lagi supaya desa, orang yang terbelakang, orang yang nggak pernah mendapatkan fasilitas akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya sekarang dibuka semuanya. Dan saya rasa betul. Jadi dan di pihak lain juga ada program-program yang lain ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini nanti akan mulai terasa di periode tahun kedua kepemimpinan dari Pak Prabowo. Tapi fondasinya, arahnya menurut pendapat saya sudah benar. Dan Kementerian Koperasi kita kerja siang malam, 80.000 dibentuk secara legalitas, itu kerja luar biasa Mbak Dea. Sekarang kerja operasionalisasinya supaya mereka bisa dibangunkan gudang dan gerai-gerainya, setelah itu operasional. Dan nanti kita akan lihat setelah operasional dampaknya seberapa besar terhadap masyarakat. Jadi saya rasa memang perlu waktu, tapi 1 tahun depan saya rasa kita sudah bisa melihat hasil dan manfaatnya dari perubahan dan keputusan sikap politik dari Pak Prabowo yang mengarahkan kita kembali kepada ekonomi yang Pancasila, kembali ke pasal 33 dan Undang-Undang 45 yang benar gitu. Baik, berikutnya kita sudah mengumpulkan juga beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta dialog kali ini. Saya akan bacakan satu persatu dan setelah itu kami persilakan nanti Bapak Ferry untuk menjawabnya. Ini kita pertanyaan pertama ini dari Fajarel, rakyatmerdeka.id. Pertanyaannya, program revitalisasi koperasi desa mana yang paling terbukti meningkatkan pendapatan anggota dan strategi apa yang membuat model tersebut bisa direplikasi di desa lain? Ini Pak pertanyaan. Dari 100 mock-up yang kemarin berbarengan pada saat launching di bulan Juli itu, ada beberapa koperasi-koperasi desa yang dibina oleh koperasi-koperasi pondok pesantren
yang kemudian mereka sekarang punya pendapatan yang sangat besar. Sekarang dari retailnya, dari retailnya itu di beberapa koperasi desa di Jawa Timur itu bisa menjadi contoh bagaimana sebenarnya usaha retail itu sekarang bisa berkompetisi secara sehat dengan retail-retail modern yang ada. Di sana di Jawa Timur tumbuh koperasi-koperasi pondok pesantren yang sudah sukses, existing, itu ada contoh misalkan Basmalah Mart, bisa ada banyak mart-mart yang ternyata bisa bersaing mengalahkan retail-retail modern yang ada gitu. Nah, koperasi-koperasi pondok pesantren yang berhasil ini mereka membimbing koperasi-koperasi desa kelurahan yang ada dan mereka bisa berjalan dengan baik. Itu contoh ada koperasi yang di Tuban yang pernah waktu itu sempat heboh ketika pertama kali di launching terus bubar. Sekarang kemarin saya kunjungi, sekarang omsetnya udah puluhan bahkan ratusan juta. Dan itu membuktikan sekali lagi bahwa sebenarnya quote and quote sebenarnya masyarakat kalau diberikan akses baik modal, diberikan akses teknologi, manajemen, rasanya mereka bisa gitu. Nah, itu contoh gitu. Dan itu bisa kita replikasi, makanya replikasi yang kami buat adalah sekarang koperasi-koperasi yang existing dan berhasil itu kita minta mereka menjadi semacam kakak angkat atau kakak asuh dari koperasi desa kelurahan yang ada di daerahnya mereka. Saya kemarin ketemu dengan Kadin, dengan HIPMI, dengan teman-teman dunia usaha. Saya mengadakan kerjasama dengan mereka untuk mereka bersedia menjadi semacam kakak asuh. Karena bisnis itu kan memang sesuatu yang harus diajari secara praktek gitu. Jadi bukan diajari secara teori gitu. Jadi teman-teman pengusaha-pengusaha itu mengajarkan kepada koperasi-koperasi desa. Dan training-training kita, modul-modul kita pun juga harus lebih banyak ke sisi praktek dibandingkan teorinya gitu. Coklat Tos Rich berhadiah liburan ke Italia dan banyak lainnya. Beli sekarang. Baik, pertanyaan kedua ini juga sebenarnya bikin saya penasaran Pak Ferry. Ini aplikasi Kopdes di Android sudah membantu memudahkan. Tapi ini ada keluhan banyak warga gagal mendaftar karena data pribadinya disebut sudah digunakan padahal belum pernah mendaftar. Selain itu, pengajuan pinjaman masih harus datang ke kantor. Bagaimana pemerintah menindaklanjuti keluhan ini? Ya, sistem informasi koperasi desa ini memang baru kita bangun, microsite, dan itu pengumpulan input-input dari mulai daftar nama pengawas, pengurus, lokasi dan lain sebagainya itu sebenarnya memang dalam teorinya harusnya cepat. Tapi kan kembali kita juga harus memaklumi bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di desa itu kan harus dibimbing mereka untuk diajari input, jadi harus ada kesabaran dan butuh waktu gitu. Jadi memang sambil kita menyempurnakan sistem informasi koperasi desanya, tapi kita juga paralel dengan itu harus punya kesabaran ngajarin masyarakat desa untuk input yang benar, cara bagaimana untuk mendata mereka. Belum lagi kalau terkendala masalahnya karena internetnya nggak ada, sinyalnya nggak ada, gitu-gitu. Jadi memang ini saya sih merasa beruntung Mbak Dia mendapatkan tanggung jawab untuk mengoperasionalkan koperasi desa kelurahan Merah Putih sesuai dengan keinginan Bapak Presiden. Karena sebenarnya ini ada kesempatan sejarah yang luar biasa. Kita bisa juga sekaligus beresin masalah desa-desa kita gitu, yang sebenarnya setelah 80 tahun kita merdeka harusnya kita nggak nemukan lagi masalah-masalah ini, tapi ternyata masih ada kendala-kendala yang mendasar yang sekaligus saja kita pecahin gitu. Jadi memang perlu waktu, tapi terima kasih masukannya. Nanti aplikasi SIM Kopdes yang ada kita akan terus perbaiki. Kita di Kementerian Koperasi juga saya sudah minta dalam waktu dekat ini kita akan ada control room
yang akan bisa kita lihat apa namanya pelayanan jasa, pelayanan inputnya, progres apa kecepatan penyelesaian apa semuanya, pokoknya apa kita percepat gitu. Baik. Dan pertanyaan ini baru ini juga soal di Kementerian Koperasi digitalisasi ini gitu. Pak Ferry, pertanyaan yang berikut ini juga sebenarnya sudah terjawab sedikit, tapi mungkin ini supaya puas ya. Apa Mas Dul dari beritamoneter.com, ini pertanyaannya bagaimana mitigasi resiko dan pengawasan soal koperasi merah putih ini katanya. Tadi udah kita bekerja sama dengan Kejaksaan, kebetulan mereka punya aplikasi Jaga Desa. Aplikasi ini dibuat oleh Kejaksaan Agung. Waktu itu mungkin ya waktu tahun-tahun pertama dana desa ada apa namanya fraud dari penggunaan dana desa sehingga banyak masalah kepala desa yang waktu itu. Tapi sekarang setelah ada aplikasi Jaga Desa, sekarang rata-rata penggunaan dana desanya pun juga udah semakin baik. Nah, kami daripada harus bangun baru, kita tinggal minta Kejaksaan untuk menambahkan fitur baru aja tentang koperasi desa, dan terbukti efektif. Pihak Kejaksaan Agung juga terbuka dan mitigasi resikonya dari situ. Jadi sebenarnya nggak perlu investasi terlalu mahal, kita bisa kerjasama. Penambahan fitur di aplikasi Jaga Desa itu diharapkan bisa melakukan pengawasan sekaligus mitigasi resiko. Jadi pengawasan kalau di koperasi ini kan ada yang dari dalam, karena ada pengawas koperasi, ada anggota ikut ngawasin, tapi juga ada pengawasan yang berasal dari luar koperasinya. Ada yang tadi dari aplikasi Jaga Desa dari yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Nanti akan ada pihak-pihak lain dari aparat penegak hukum yang akan terlibat. Tapi mitigasi resiko penting menurut saya. Gitu. Jadi, nah, modul-modul seperti kayak bank-bank himbara sekarang yang diberi mandat untuk bisa menyalurkan plafon pencairan plafon kredit yang diberikan kepada koperasi desa, mereka juga bikin modul-modul yang tata cara pencairan pinjaman, dan juga mereka bikin modul tata cara pembuatan proposal yang sederhana yang akan bisa membekali para pengurus dan pengelola koperasi menjadi paham bagaimana. Jadi udah saya rasa sekarang udah makin makin modern gitu. Makin modern. Ya, terima kasih para penanya. Tadi rekan-rekan media yang sudah menyampaikan pertanyaan. Dan kalau kita bicara soal Koperasi Desa Merah Putih, sepertinya detail sekali, banyak waktunya, mau berapa jam juga nggak cukup Pak Ferry. Tapi kita ada batasan durasi. Silakan Pak Ferry Juliantono untuk memberikan closing statement soal dialog kita pada sore hari ini. Iya. Sebenarnya sekarang transformasi atau perubahan dari ekonomi yang semula sangat liberal kapitalistik menjadi ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan pasal 33 ini sebenarnya sudah memberikan arah yang benar kepada bangsa ini, dan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, kami semua sekarang tinggal ikut, dan koperasi yang menjadi badan usaha yang diharapkan punya andil yang sama besarnya dengan BUMN dan badan swasta, badan usaha swasta ini akan semoga bisa menjadi membuat sistem ekonomi kita menjadi semakin baik. Dan ketika nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mulai operasional, nanti akan ada penciptaan lapangan pekerjaan, akan ada kegiatan produktif di pedesaan, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa, kita akan mengurangi masalah-masalah yang muncul di perkotaan, kita akan kembali menjadikan desa daerah yang menjadi akan tulang punggung dari ekonomi kita. Dan saya rasa kalau ada pertumbuhan ekonomi di desa yang merata, nanti mereka akan menjadi produktif, mereka punya pendapatan kesejahteraan yang makin baik, mereka juga akan mendorong menjadi ya bisa belanja, bisa segala macam seperti layaknya bagian dari masyarakat yang lain-lain di negara kita. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perjuangan, dan tentu menurut bukan tidak mudah, tapi saya yakin dengan keputusan dan sikap Presiden, kami semua dengan dukungan semua pihak, karena sekali lagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan sekedar program pemerintah, tapi ini adalah sebuah gerakan negara. Kita semua bertanggung jawab untuk mengarahkan kembali
jalannya ekonomi kita sesuai dengan konstitusi. Jadi mohon doanya Mbak Dea supaya kita jalanin koperasi desa khususnya dan koperasi-koperasi yang lain-lainnya menjadi lebih baik lagi, lebih punya manfaat dan akan menjadi kekuatan alternatif dari masyarakat. Terutama kita bisa mengatasi kemiskinan, mengurangi keterbelakangan, dan kita bisa tumbuh bersama, sejahtera bersama, dan itu harapannya dari para pendiri Republik itu. Amin. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan, terutama untuk gerakan negara ya Pak ya, Koperasi Desa Merah Putih ini segera terlaksana dan lancar selalu. Terima kasih Mbak Dea. Baik, terima kasih. Ya, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Koperasi Desa Merah Putih menjadi simbol nyata dari semangat kemandirian ekonomi bangsa. Bukan sekedar wadah usaha, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai gerakan besar untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat agar kemakmuran bisa dirasakan bersama. Demikian dialog FMB 9 Ngobrol Indonesia kali ini dengan tema Koperasi Merah Putih. Terima kasih Bapak Ferry Juliantono. Ya, terima kasih. Menteri Koperasi yang sudah hadir bersama kami dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Saya Dea Kartika, pamit undur diri. Sampai jumpa.